Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan pada awal perayaan tadi, bahwa Minggu Advent yang kedua ini ditampilkan kepada kita sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang dinubuatkan Yesaya bahwa ia akan datang untuk mempersiapkan Sang Mesias. Itu juga yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Baruk. Apa yang dikatakan dalam kitab Baruk tadi menunjuk pada sosok Yohanes Pembaptis yang menyerukan tentang pertobatan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Penginjil Lukas sengaja memberikan catatan yang cukup detail tadi mengenai masa pelayanan Yohanes. Ada 7 nama penting tadi disebut. Mulai dari masa pemerintahan Kaisar Romawi Tiberius sampai pada konteks umat Yahudi yang dipimpin oleh imam besar Kayafas. Dan merupakan suatu fakta historis sejarah bahwa Yohanes memulai tugas panggilannya untuk merintis kedatangan Sang Mesias. Jadi bukan hanya khayalan cerita, fiksi, tapi ada data historis yang sangat jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Yohanes jelas dan lugas. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Juru selamat akan datang untuk membawa keselamatan dari Allah kepada umat yang mendurhakainya, yang berkali-kali bahkan jatuh ke dalam dosa. Maka bertobat menjadi kata kunci untuk menyambut Kristus. Bertobat dalam pengertian bahasa Yunani ialah merubah pikiran. Namun dalam konsep orang Yahudi, termasuk di dalamnya ialah mengubah arah hidup. Jadi bukan hanya pikiran, tapi juga arah hidup. Arah hidup itu komplit, menyangkut pikiran, hati, perasaan, dan tindakan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pertobatan itu harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Memberi diri dibaptis, itu yang disampaikan tadi. Hendaklah kamu bertobat dan memberi diri dibaptis. Itu seruan Yohanes. Sehingga dengan demikian Allah melalui Yesus akan mengampuni umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk bertobat
disertai janji pengampunan ini bukan hanya berlaku untuk umat Yahudi pada masa lampau, juga sekarang. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga bagi semua umat di muka bumi ini. Seruan Yohanes, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, kena juga dengan kita. Tapi mungkin kita katakan, saya sudah dibaptis. Benar. Tapi sudah sungguhkah kita menghayati dan mengamalkan diri kita sebagai orang yang dibaptis, sebagai murid Yesus? Itu pertanyaan mendasarnya. Dan jelas apa yang diserukan Yohanes Pembaptis itu tetap relevan untuk kita. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita menjadikan masa Advent ini yang sekarang sudah memasuki minggu yang kedua sebagai kesempatan yang sangat baik untuk merespon panggilan Tuhan dengan bertobat. Artinya apa? Artinya bersedia mengubah pikiran dan tindakan kita. Selama ini mungkin kita hidup lebih banyak untuk diri kita sendiri, dengan pula mengabaikan firman Tuhan dan tidak peduli dengan sesama kita. Boleh jadi. Atau selama ini mungkin kita kurang dan kita mau lebih lagi. Maka sekarang waktunya untuk kita. Sekarang waktunya untuk hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Saya pikir pesan Paulus juga tadi dalam bacaan yang kedua sangat jelas untuk kita. Paulus mendoakan supaya kita menjadi orang yang hidupnya pantas dan suci hingga menyambut hingga sampai kedatangan Tuhan itu. Dan dia menasihati bagaimana kita dapat hidup pantas dan suci itu dengan tindakan yang konkret. Hendaklah kasihmu semakin melimpah. Itu tadi dikatakan Paulus. Yohanes Pembaptis juga mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Kekristenan itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, atau kekatolikan kita itu identik dengan kasih. Karena ajaran utama, ajaran pokok dari Yesus, Sang Juru Selamat yang kita ikuti, yang kita percayai adalah cinta kasih. Kasih bukan hanya sebagai lip service, hanya di mulut saja, hanya sebatas ungkapan atau teori, tetapi kasih yang dibuktikan dengan perbuatan, dengan tindakan yang sekecil sekalipun
tapi itu kita lakukan dengan hati, dengan tulus, dengan jujur. Memiliki kasih berarti punya kepedulian satu sama lain, terutama kepada sesama kita. Dalam Lukas bab 3 ayat 11 dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Suatu tindakan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga masa Advent ini sekali lagi semakin membantu kita untuk memperbaharui hidup kita, bukan hanya bertobat, meninggalkan dosa dan kesalahan kita, tapi mengamalkan ajaran Tuhan Yesus, yakni mengasihi, berbagi kasih dengan sesama kita manusia. Karena intinya Tuhan lebih dulu berbagi kasih dengan kita, datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Itulah yang kita rayakan nanti pada hari raya Natal. Allah yang begitu besar mengasihi kita, maka hendaklah juga kita mengasihi Allah itu yang nampak juga dalam sesama kita, khususnya yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan kasih dari kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.